Indah nih. Bu Agusti. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasanya masih jalan gitu ya? Insya Allah Bu. Masih semangat ya? Amin. Semangat. Tinggal ini PI terakhir nih. PI 6 terakhir ya. Hari ini kita melakukan pendampingan individu ke-6 yang terakhir kali. Karena pendampingan individu hanya 6 kali, untuk 7 tidak ada PI. Bu Indah, di sini saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan apa yang sudah panjenengan lakukan selama 1 bulan terakhir ini. Yang terakhir kemarin kan sudah melakukan feedback 360 derajat. Feedback 360 derajat itu sudah dibagikan dan sudah diisi oleh Bapak Kepala Sekolah, kemudian rekan sejawat dan murid ini. Nah, ini saya mau menanyakan hasil dari feedback yang sudah panjenengan lakukan, yang sudah diisi oleh rekan-rekan tadi. Nah, berdasarkan hasil feedback 360 derajat, apa yang kurang baik, apa yang masih kurang baik atau perlu ditingkatkan menurut responden. Jadi menurut Bapak Kepala Sekolah, menurut teman-teman Bu Indah, dan menurut murid-murid yang ada di SD Gedung Malang ini. Baik, terima kasih Bu Agustin. Setelah saya melakukan feedback kemarin, dari hasil yang sudah saya dapatkan, baik itu dari kepala sekolah saya, kemudian rekan sejawat saya, dan peserta didik saya kemarin, alhamdulillah semua baik Bu. Tapi ada tapinya Bu. Oh ya, kenapa Bu tapinya? Masih perlu ada peningkatan untuk saya sendiri pribadi pada kompetensi kepemimpinan saat melakukan kolaborasi Bu. Oh, karena kalau itu kan perlu latihan Bu. Iya, kolaborasi dengan rekan sejawat ya. Iya Bu. Perlu lebih ditingkatkan kembali. lagi. Oke, itu feedback dari Bapak Kepala Sekolah atau dari rekan sejawat atau dari murid? Dari Bapak Kepala Sekolah sama rekan sejawat. Oh, iya. Itu yang perlu ditingkatkan adalah saya memimpin dalam berkolaborasi. Itu perlu adanya latihan terus menerus. Iya, perlu ditingkatkan, perlu dilatih lagi, begitu ya Bu. Iya. Kalau dari murid tidak ada ya? Alhamdulillah Alhamdulillah semua sudah berjalan baik ya Bu. Alhamdulillah. Kemudian rencana Bu Indah ke depannya apa Bu? Rencana saya akan terus melanjutkan yang sudah baik di sekolah saya Bu, baik itu di intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kurikuler yang ada di SDN Gedung Malang ini. Saya akan melanjutkan dari yang sudah baik akan lebih baik lagi, Lebih ditingkatkan lagi ya. Iya, Berusaha yang maksimal gitu ketemu pastinya gitu ya. Terus siapa saja yang akan Bu Indah libatkan untuk meningkatkan kompetensi yang Ibu sebutkan tadi? Tentu saja yang akan saya libatkan yaitu kepala sekolah saya Ibu. Kemudian saya terus berkolaborasi dengan rekan-rekan saya di SDN Gedung Malang ini, karena tanpa mereka saya tidak akan bisa menjadi seperti ini Bu. Ya, semuanya ya Bu ya. Jadi melibatkan semua unsur yang ada ya. Iya. Karena kita memang harus berkolaborasi secara penuh, nggak bisa hanya hanya melibatkan kepala sekolah saja, nggak bisa hanya melibatkan rekan sejawat saja, juga nggak bisa gitu ya. Terus murid juga harus dilibatkan. Jadi semuanya unsur yang ada di sekolah ya. Terus kemudian dalam hal pembelajaran Bu Indah ya, setelah menjalani pendidikan guru penggerak selama 6 bulan ini Bu ya, kita kurang lebih sudah 6 bulan ya Bu ya, perubahan apa yang Bu Indah rasakan yang berkaitan dengan kompetensi Bu Indah? Iya. Gini Bu, selama saya melaksanakan program pendidikan guru penggerak ini tentunya saya sangat bangga Bu, karena apa yang belum saya dapatkan ini telah saya dapatkan Ibu, terutama untuk peserta didik saya. Dari awalnya yang saya rasakan itu
dulu itu hanya berfokus kepada saya. Setelah adanya pendidikan ini, akhirnya saya mengerti bahwasanya guru itu menemani mereka belajar, bukan saya yang menjadi patokan utama, tetapi mereka bisa terpenuhi untuk minat belajar mereka. Seperti itu alasannya. Iya, berarti yang sebelumnya belum tahu atau mungkin belum paham dengan mengikuti pendidikan guru penggerak ini, Bu Indah menjadi tahu dan semakin paham, gitu ya. Sehingga bisa lebih memperbaiki, mungkin ya, memperbaiki apa yang belum betul menjadi betul, seperti ya Bu ya. Apa yang belum dilakukan menjadi dilakukan, seperti itu ya Bu Indah ya. Terus berdasarkan yang Bu Indah alami, perubahan apa yang terjadi setelah menjalani program ini? Itu tadi Bu, dari yang saya belum paham, kemudian anak-anak saya melaksanakan tugas sebagai guru itu lebih menguasai. Dalam arti saya lebih mendampingi mereka, minat belajarnya mereka dari yang secara mereka dari yang tidak bisa membaca, terus kemudian dijadikan kelompok-kelompok, akhirnya mereka itu senang Bu. Terus mereka lama-kelamaan karena tadi berdiferensiasi tadi, mereka belajarnya itu lebih semangat lagi. Itu dari segi pembelajaran ya Bu Indah ya, pembelajaran di kelas. Kalau misalkan dari segi mungkin keterampilan atau mungkin dari segi TIK gitu, ada perubahan nggak Bu Indah? Tentu saja itu tentu ada ya. Awalnya saya tidak bisa bukan apa itu portofolio digital, saya tidak tahu sama sekali. Dengan adanya CGP ini, program ini, saya lebih belajar dan terus belajar. Itu utamanya dalam TIK ya, dalam TIK karena sering dilakukan, jadinya sering berlatih, mencari tahu, jadinya sekarang sudah ya terbiasa gitu ya Bu Indah ya. Berarti keterampilan TIK-nya menjadi meningkat ya. Alhamdulillah. Ada manfaat yang nyata biasa Ibu. Dipaksa gitu ya, dipaksa untuk bisa. Iya, terpaksa, hasilnya jadi terbiasa Bu. Oh iya. Dari terpaksa menjadi terpaksa. Yang membuat perjalanan 6 bulan ini menjadi cukup menantang apa Bu Indah? Tentunya saya itu seperti mendapatkan apa Bu, atau berjuang lagi untuk mendapatkan kemerdekaan. Supaya bisa lulus ya Bu. Berjuang untuk lulus gitu kemerdekaan. Ya. Nanti kalau sudah lulus kan merdeka gitu ya Bu Indah ya. Iya, oke, baik Bu Indah. Itu tadi ya Bu Indah ya. Kemudian kemarin kan Bu Indah sudah melakukan sudah melakukan pemetaan aset. Nah, itu siapa saja Bu Indah aktor yang terlibat? Kemarin saya melibatkan kepala sekolah Ibu terutama, kemudian Bapak Ibu guru SDN Kedung Malang beserta komite sekolah. Komite ya. Dan kebetulan komite sekolah itu juga dari wali. Iya, dari wali murid. Iya, jadi merangkap komite dan wali murid itu yang bisa ya. Kemudian itu Bu Indah, prosesnya dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah seperti apa? Intinya berkolaborasi Ibu. Saya bersama kepala sekolah saya kemarin mengadakan rapat, kemudian saya meminta bantuan kepada Bapak Ibu guru bahwasanya menyebutkan modal apa saja yang dimiliki oleh sekolah ini. Berarti berdasarkan hasil dari rapat bersama itu tadi ya. Kendala dan tantangannya apa saja Bu Indah saat melakukan identifikasi sumber daya? Kendalanya yakni SD ini kan sangat luas ya. Tentunya dari finansialnya karena muridnya sedikit, kemudian lahannya luas, maka dari segi lingkungannya juga butuh perawatan.
kendalanya itu. Terus kemudian untuk mengatasi kendalanya tersebut, kebetulan dari lahan yang luas ini, sekolah ini dikelola sendiri, Ibu, dari penjaga, kemudian menanam ketela seperti itu, terus pisang itu diolah, terus bisa membantu finansialnya SD. Bisa membantu karena dari segi keuangan kan kurang mencukupi ya, seperti itu ya. Amritnya sedikit, lahannya luas. Pertimbangan Bu Indah dalam menentukan sumber daya sekolah apa pertimbangannya? Pertimbangan saya belum ada, Ibu. Tapi nanti jika memang menemukan pertimbangan atau menemukan hal lain, pasti akan saya kolaborasi dengan teman-teman. Apa terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Bu Indah temukan dalam proses kemarin? Kira-kira itu misalkan ada sesuatu yang sebetulnya itu bisa menjadi sumber daya sekolah tetapi belum ditemukan, muncul, ada enggak? Kebetulan kemarin itu ini sebelah itu kan ada gedung Ametan. Dulunya kan rencana mau dijadikan tempat wisata. Kebetulan kan dekat dengan SD ya, jadi ada, cuma belum muncul. Baru rencana itu ya. Baru sudah ada, cuma belum dibuat itu loh. Sudah, tapi belum apa ya, belum terlaksana lah ya, belum terlaksana. Gedungnya sudah ada. Rencananya itu juga seperti apa? Itu rencana kalau setiap tahunnya itu dibuat kayak gerbek surau gitu. Untuk acara-acara seperti itu kemudian dijadikan wisata. Iya. Itu nanti bisa dimasukkan aset gitu. Iya, Bu, karena kebetulan kalau di desa itu juga ada acara melibatkan sekolah juga. Jadi memang kerjasamanya kan juga dari desa itu juga bekerja sama dengan sekolah. Jadi ya aset yang luar biasa. Iya. Karena jarang, Bu, biasa kalau SD biasanya itu kerjasama dengan balai desa itu sangat baik, itu jarang. Kalau di sini alhamdulillah setiap tahunnya itu kalau ada bersih desa itu sekolahan diundang, kemudian menampilkan karya seperti itu. Anak-anak itu ditampilkan di lapangan sana, Bu, untuk pentas seni. Iya. Untuk pentas seni ditampilkan gitu ya, anak-anak yang berbakat gitu ya. Gitu. Baik Bu Indah, kita sudah melalui itu tadi refleksi umpan balik, kita sudah melakukan ya, menganalisa umpan balik, dan kemudian setelah itu pemetaan aset juga sudah Bu Indah lakukan gitu ya. Dan apa saja yang menjadi kendala, kemudian apa tadi, bagaimana solusinya seperti itu. Nah sekarang kita kan sudah hampir mencapai garis finish ya Bu Indah, hampir mencapai garis finish, tinggal satu lokakarya lagi, dua lokakarya 6 dan lokakarya 7. Nah lokakarya 7 nanti kita kan harus mengadakan yang namanya panen hasil belajar di lokakarya 7 nanti. Nah menurut Bu Indah itu punya ide enggak Bu Indah, kira-kira apa sih idenya Bu Indah untuk persiapan panen hasil belajar pada lokakarya 7? Idenya seperti apa? Tentunya Bu banyak sekali, Bu. Pengennya menampilkan hasil karya anak-anak yang sudah saya laksanakan di aksi nyata, Ibu. Tapi nanti tinggal melihat di ACC apa tidaknya itu, Bu. Di ACC oleh Bapak KS atau mungkin dari teman-teman? Kan kita nanti juga berkolaborasi dengan teman satu kelompok, mengeluarkan ide apa, nanti kalau seumpama ide saya dipakai, insya Allah saya akan menampilkan hasil anak-anak di aksi nyata yang sudah saya masukkan di RMS.
Iya, iya, iya. Berarti itu tadi ya. Jadi nanti harus ada kolaborasi dengan teman-teman satu kelompok Iya. 4B gitu ya. Apa yang nanti mau ditampilkan. Iya. Kira-kira seperti apa nanti ya. Kemudian ini Bu, itu berarti nanti jenengan akan memamerkan hasil produknya, hasil karya anak-anak nanti akan dipamerkan di situ ya Bu ya. Iya. Iya. Nanti kan dulu pernah murid saya membuat aneka jus buah juga Bu. Barangkali Kelas berapa, Bu? kelas 2. Kelas 2 bisa? Iya Bu. Kan ada tema membuat jus, memetik buah-buahan gitu. Terus kemudian saya inisiatif untuk membuat anak-anak itu praktek membuat jus. Terus besok sama kalau memang di panen karya ini saya akan mengajukan Produknya ide. itu. Iya. Terus ada apa, mungkin ada slide-nya, ada videonya, Iya. pembuatan waktu anak buat gitu ya Bu ya? Iya. Iya. Itu bagus Bu itu. Bisa. Nanti kan ya karyanya kan banyak nanti, mungkin dari Bu Indah ada ini, kemudian dari Bu Christine yang mana, apa, nanti kan berbeda-beda gitu ya. Jadi tidak hanya satu saja. Iya Bu. Ya saya dukung, itu bagus itu. Iya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Nah, Bunda, sekarang kita sudah sampai pada bagian akhir pendampingan ya. Alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Terus alhamdulillah juga Bunda juga sudah mendapatkan manfaat dari apa yang selama ini kita lakukan gitu ya Bu ya. Terus terima kasih sudah melakukan praktik baik dengan rekan-rekan sejawat di sekolah, meskipun mungkin belum maksimal, tapi kan sudah dilakukan ya, berbagai praktik baik dengan teman-teman, menularkan ilmu yang telah diperoleh ya. Terus untuk pemetaannya tadi yang belum, monggo nanti bisa dimasukkan sebagai tambahan ya. Kalau memang sudah terlaksana, sudah benar-benar ada seperti itu ya, karena yang ini kan mungkin baru rencana, belum terlaksana itu ya Bu Indah ya. Terus kemudian untuk pembelajaran, sebelum kita akhiri, untuk pembelajaran daring apakah ada kendala Bu Indah? Insya Allah semua berjalan dengan baik. Tugas-tugas sudah selesai. Ini tinggal aksi nyata 3.3 Bu, masih proses. Due date-nya masih 5 April. 5 April Ya. masih agak lama, tapi kalau bisa segera ya segera itu ya. Terus untuk portofolio digitalnya Melengkapi yang luka karya sama pendampingan individu ini ya. belum masuk. Ya, kalau LMS-nya sudah Insya Allah. tinggal aksi nyata itu nggih. Iya. Nggih, Bunda, alhamdulillah pendampingan individu 6 sudah kita lakukan dengan baik dan lancar. Semoga membawa manfaat yang kedepannya, manfaat yang positif bagi jenengan maupun bagi saya maupun bagi semua warga sekolah di Kedung Malang ya. Saya akhiri sekian, mohon maaf jika ada salah-salah kata atau mungkin perilaku saya yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sami Bu, terima kasih banyak atas bimbingan Ibu selama ini Bu. Sama-sama. Dari saya yang belum tahu, belum paham, masih dari nol, sekarang saya bisa melaksanakan meskipun itu masih proses gitu Iya. untuk menjadi yang Iya. terbaik. harus berproses mulai dari yang hal kecil gitu ya. Mohon maaf Ibu jika saya punya salah. Sama-sama Bunda, sama-sama. Baik, saya akhiri sampai di sini pendampingan individu kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.